bahwa siapa saja yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur atau sakit atau alasan tujuan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia lebih buruk daripada pezina, wal makkas wa mudminil khamr, dan lebih buruk daripada pembegal dan juga orang yang kecanduan minum khamr. Wa yashukkuna fi islamih, dan para ulama meragukan keislaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka puasa di tengah hari bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan mereka mengira bahwa orang tersebut yang meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka puasa di tengah hari sebelum waktu berbuka tanpa ada uzur syar'i, mereka mengira orang ini adalah orang munafik akbar, zindiq, dan seorang yang ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 14 Ramadan 1443 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama urologi ngaji dengan sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema futur di pertengahan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, ahfanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat
kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema futur di pertengahan Ramadan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa futur itu pasti terjadi, sebuah keniscayaan futur. Dan futur artinya adalah lana ba'da syiddah, melemah setelah kuat. Sakana ba'da ma taharrak, diam setelah bergerak. Itulah futur. Dan futur pasti terjadi karena seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang selalu melakukan dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, maka futur selalu ada pada manusia. Pasti selalu ada pada manusia. Bahkan kalau seandainya ada orang yang tidak futur, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan dia dengan malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia diwafatkan dengan segera. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Yang artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, jikalau kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian, yaitu mewafatkan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang yang berdosa, lalu mereka beristighfar dan Allah mengampuni mereka. Jadi futur melemah setelah mengerjakan ketaatan ataupun diam setelah mengerjakan ketaatan, ini sebuah keniscayaan. Ini yang harus dipahami. Kemudian sebab yang lain yang menunjukkan bahwa futur sebuah keniscayaan adalah karena hati manusia ini berbolak-balik. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Sesungguhnya hati dinamakan qalbu karena taqallubnya. Taqallubnya itu artinya berbolak-baliknya. Wa innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Dan sesungguhnya perumpamaan qalbu seperti sebuah bulu
yang tergantung pada batang sebuah pohon, diterpa oleh angin, dibolak-balik oleh angin sekehendak angin tersebut. Nah, ahibati fillah, berdasarkan ini juga futur sebuah keniscayaan. Jadi jangan heran kalau seandainya terjadi futur, melemah setelah semangat di pertengahan Ramadan, yang asalnya tepat sholatnya bisa qabliyah, ba'diyah, kemudian bisa berdoa antara azan dan iqamah, kemudian membaca Al-Quran, dan seterusnya. Maka ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum, futur sebuah keniscayaan. Ternyata sekarang melemah, Al-Qur'annya mulai berkurang bacaannya, bahkan ada hari yang tidak dibaca. Kemudian qabliyah ba'diyahnya sama sebelum Ramadan. Kemudian yaitu tidak dikerjakan maksud saya. Kemudian berdoa antara azan dan iqamahnya tidak dikerjakan. Sholatnya mulai diakhirkan kembali seperti di luar Ramadan. Hanya hari-hari pertama saja. Maka itu karena hati manusia berbolak-balik. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, dan sanadnya sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu ibni adama asra'u taqalluban minal qidri idza istajmi'at ghalyanan. Sungguh hati anak Adam lebih segera berbolak-balik daripada panci yang sudah mendidih air di dalamnya. Kemudian sebab yang ketiga, futur adalah sebuah keniscayaan, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman tidak stagnan pada sebuah keadaan, tetapi dia bertambah dan berkurang. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah diantaranya surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahwa ada penambahan iman, berarti ada pengurangan iman. Kalau ada penambahan iman, berarti ada pengurangan iman. Ini juga menunjukkan bahwa futur sebuah keniscayaan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangankan kita manusia yang jauh dari zaman kenabian, akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saja yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mendapati hal ini. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Beliau mengaku kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa madza? Mengapa? Ada apa? Kemudian beliau bercerita, nakunu indaka tudzakiruna bil jannati wan nar. Wahai Rasulullah, kami ketika berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu ain. Seakan-akan surga dan neraka tersebut bisa kami lihat dengan mata kepala kami. Saking jelasnya penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saking saking khusyuknya hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Hanzalah bercerita, "Ya Rasulullah, fa idza kharajna min 'indika 'afasna al-azwaj wal aulad wad dayyi'at fa nasina katsiran." Tapi ketika kita keluar dari majelismu, kita bertemu dengan istri, anak-anak, pekerjaan, maka kita banyak lupa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menanggapi pernyataan Hanzalah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaika." Demi jiwaku yang berada di tangannya, jikalau kalian selalu dalam keadaan kalian seperti di sisiku, selalu dalam keadaan mengingat Allah, sungguh lasafahatkumul malaikah, para malaikat akan menyalami kalian ala furushikum, di atas kasur kalian, wa fi turuqikum, pada jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, thalatha marrat. Tetapi wahai Hanzalah, terkadang kita seperti ini, terkadang kita seperti ini. Maksudnya, kadang kita di majelis ilmu khusyuk benar-benar, kadang kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Jadi, sebuah keniscayaan bahwa kita dalam keadaan futur, sebuah keniscayaan. Nah, sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Apa kira-kira potret dari futur itu? Terutama kita di pertengahan bulan Ramadan. Potret dari futur yang pertama adalah kerasnya hati. Berdoa tidak pernah khusyuk. Berzikir tidak pernah berlinang air mata. Membaca Al-Quran hanya sekedar lisan. Maka ini keras hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Neraka wail bagi orang-orang yang keras hati mereka dari mengingat Allah. Mereka lah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Maka orang yang keras hati ketika dibacakan ayat suci Al-Quran tidak masuk ke dalam pikirannya, ke dalam perasaannya, ini futur. Ya. Orang yang keras hati ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka tidak merinding bulu kuduknya. Ini futur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah
yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Sebuah kitab yang mutasyabihan, yang senantiasa sebentar. Sebuah kitab yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya dan diulang-ulang. Gemetar karena Al-Quran kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Nah, inilah tanda orang yang hatinya tidak keras. Nah, potret futur terutama dalam bulan Ramadan, hatinya keras. Diberi nasihat, tidak masuk ke dalam perasaannya. Ya. Jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang menangis dia. Nah, kemudian potret futur di pertengahan Ramadan yang kedua adalah yaitu meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ya. Baik itu yang mudah seperti berzikir ataupun yang berat seperti sholat, puasa. Maka ini futur di pertengahan Ramadan. Malas dalam beribadah. Ini futur. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat karakteristik orang-orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik jika mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dalam malas. Mereka melakukannya karena riya dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Surah An-Nisa ayat 142. Begitu juga surah At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, wala yunfiquna illa wa hum karihun." Yang artinya, dan tidaklah mereka mendatangi sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jadi malas adalah potret futur. Itu adalah potret yang sangat terlihat. Kemudian termasuk daripada potret futur adalah malah tidak mau duduk dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang saleh. Ini termasuk daripada futur. Tidak mau dia berteman dengan orang-orang yang saleh. Malas dia berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi dan Abu Bakar. Beliau berkata, "Jalisut tawwabin fa innahum araqqu syai'in afidatan." Duduklah, bertemanlah bersama orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Abu Darda radhiyallahu anhu juga berkata, "La tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum." Masih saja kalian dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang terbaik kalian. Nah, ini
termasuk daripada futur di dalam bulan Ramadan adalah malas duduk bersama orang-orang saleh, ahli masjid, ahli menghatamkan Al-Quran, ahli hafal Al-Quran, malas dia duduk. Ini futur. Kemudian juga termasuk daripada futur adalah matinya rasa terhadap agama. Tidak marah karena Allah Subhanahu wa taala. Saat ada orang-orang yang menghinakan agama Allah, maka dia tidak marah karena Allah. Dia tidak ada rasa cemburu terhadap agamanya. Ya, saat orang-orang merendahkan bulan Ramadan, meremehkan kedudukan bulan Ramadan, maka dia tidak marah terhadap hal tersebut. Nah, ini termasuk daripada sikap futur di pertengahan Ramadan. Ada kemungkaran, dia tidak larang. Ada kema'rufan, dia tidak perintahkan. Dia acuh tak acuh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ini termasuk daripada sikap futur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'rifu munkaran ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa." Dia tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak mengingkari kepada yang mungkar, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini termasuk daripada futur di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, sikap futur di dalam bulan Ramadan adalah tidak bersyukur saat dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersabar saat dalam keadaan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda tidak sedang naik imannya, dia sedang futur. Terlalu banyak mengeluh saat dapat musibah, selalu merasa kurang. Oleh karenanya itu berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang dia kerjakan dalam bulan Ramadan. Malas baca Quran, malas salat tarawih, karena menurut dia waktu itu dia gunakan untuk bekerja, mencari penghasilan. Karena hatinya diisi dengan sesuatu yang tidak puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam dari sikap futur di pertengahan bulan Ramadan adalah dia bahkan berani bermaksiat terang-terangan di dalam bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir itu? Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Sesungguhnya termasuk daripada mujaharah, orang yang melakukan amalan pada malam hari. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaih. Lalu masuk waktu pagi, Allah telah menutupi dosa-dosanya. Fa yaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian dia
wahai fulan, di pagi hari mengatakan kepada temannya, tadi malam saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Seperti dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Nah, ini termasuk daripada futur. Waqad bata yasturuhu rabbuh. Padahal malam hari Allah telah menutupi aib-aib dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan di waktu pagi dia malah bongkar penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada sikap futur. Ya. Taib. Sekarang kalau sudah kita ketahui, para ikhwan yang dirahmati, termasuk di dalamnya juga adalah melakukan hal-hal yang mengurangi atau membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Seperti misalkan futur di dalam bulan Ramadan, terutama di pertengahan Ramadan, mengerjakan pembatal puasa. Seperti berjima. Dengan gampangnya dia berjima. Dengan tanpa dosanya dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya dia menganggap dirinya orang kaya, luaskan rezekinya oleh Allah, kemudian setelah itu dia anggap bahwa mudah saja saya bayar 6, memberi sedekah kepada 60 fakir miskin. Nah, ini para ikhwan. Padahal dia tidak tahu kalau seandainya berjimang itu ada urutannya. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Ini kebanyakan langsung mengambil pilihan ketiga, padahal itu adalah pilihan. Kalau tidak sanggup 1, maka 2. Kalau tidak sanggup 2, maka 3. Sebagian orang mengerjakan jimak di siang hari bulan Ramadan karena menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Remeh, temeh. Ini futur di siang hari bulan Ramadan. Kemudian juga mengerjakan makan dan minum. Ini futur di siang hari bulan Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan. Dengan alasan haus sedikit, lapar sedikit, ya, langsung dia makan dan minum. Ini saya mohon maaf kepada pekerja-pekerja berat seperti para tukang, kemudian para kuli bangunan, kemudian para pekerja-pekerja di pasar yang pekerjaannya pekerjaan berat. Maka tidak dan bukan uzur, halangan yang sesuai dengan syariat bekerja membolehkan berbuka puasa. Ini nggak ada uzurnya. Bukan yang dibenarkan oleh syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan bagi siapa saja yang sengaja berbuka sebelum waktu berbuka, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, ya, maka perbuatan yang tersebut haram dan dosa besar. Perbuatan yang tersebut haram dan dosa besar. Bahkan ada perkataan yang sangat keras dari Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau mengatakan, "Indal mu'minina muqarrarun." Menurut orang-orang yang beriman telah ditetapkan anna man aftara fi Ramadan bi ghairi uzrin wala maradin wala gharadin fahuwa syarrun minaz zani. Bahwa siapa saja yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur atau sakit atau alasan tujuan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia lebih buruk daripada pezina, wal makkas wa mudminil khamr, dan lebih buruk daripada pembegal dan juga orang yang kecanduan minum khamr. Wa yashukkuna fi islamih, dan para ulama meragukan keislaman orang yang meninggalkan
puasa Ramadan atau berbuka puasa di tengah hari bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Dan mereka mengira bahwa orang tersebut yang meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka puasa di tengah hari sebelum waktu berbuka tanpa ada uzur syar'i, mereka mengira orang ini adalah orang munafik akbar, zindiq, dan seorang yang ateis. Nah ini, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari potret futur. Potret futur yang selanjutnya adalah mengerjakan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Bahkan menjadikan pahala puasanya nihil, kosong. Hanya dapat lapar dan haus dari puasanya. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Termasuk yang banyak dilakukan oleh sebagian orang saat berpuasa dan ini mengurangi pahala puasa, bahkan menjadikan puasanya hanya lapar dan haus, dan ini adalah contoh sikap futur, yaitu saat berpuasa mengerjakan dusta dan berkata dusta. Seperti berbohong, sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, dan segala macam jenis kebohongan dan kedustaan. Maka ini adalah futur saat Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Untuk meninggalkan makan dan minumnya. Taib. Artinya cuma dapat lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya. Ini adalah contoh perbuatan futur dalam bulan Ramadan. Kemudian contoh perbuatan futur dalam bulan Ramadan juga adalah mengerjakan perbuatan sia-sia. Tidak bermanfaat untuk dunia, apalagi untuk akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum. Sesungguhnya berpuasa hakikatnya adalah menahan perbuatan sia-sia. Termasuk dari perbuatan sia-sia mendengarkan musik, bernyanyi-nyanyi, main alat musik. Ya. Ini perbuatan sia-sia. Nonton film. Ya, ini adalah futur perbuatan sia-sia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah futur, contoh-contohnya yang mengurangi pahala puasa. Contoh yang lain dari futur yang mengurangi pahala puasa diantaranya adalah yaitu rafath. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berlaku rafath. Rafath itu adalah al-kalamul fahish, ucapan yang kotor, keji, porno. Yutlaqu ala hadha wa ala al-jima', kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Rafath bisa dikatakan perkataan keji, kotor, atau perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada perbuatan jima, hubungan laki-laki dan perempuan. Baik itu perkataan yang menuju ke sana. Suka puasa-puasa ngomongin hal yang kotor-kotor. Ya. Yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Atau wa ala muqaddimati.
atau yang berkaitan dengan muqaddimah, pendahuluan dari jima. Ya, puasa-puasa bercerita hal-hal yang merupakan pendahuluan dari berjimaknya seorang laki-laki dan perempuan. Au ala dzikrihi minan nisa, atau menyebutkan tentang perempuan. Nah, ini termasuk di zaman kita, zaman media sosial, ya, hati-hati. Termasuk futur adalah nonton di media sosial wanita-wanita yang berjoget, apalagi sampai membuka aurat, apalagi menonton film porno. Maka ini sangat-sangat futur sekali. Nonton-nonton berita yang kalau kita tahu tidak dikatakan pintar, kalau kita tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Nah, ini adalah sikap futur dan contoh futur saat bulan Ramadan. Termasuk daripada sikap futur saat bulan Ramadan adalah at-taswif, menunda-nunda perbuatan baik. Nunda-nunda baca Quran. Dia sudah punya target tuh, 1 hari 1 juz misalkan. Tapi dia tunda-tunda sampai besok. Akhirnya besok semestinya 1 hari 1 juz ditambah 2 juz. Akhirnya memberatkan diri sendiri. Dan para ulama mengatakan sikap menunda-nunda ini adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. At-taswif ra'su amwalil mafalis, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sikap menunda-nunda adalah modal orang-orang yang bangkrut. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa yakum. Taib. Sekarang yang jadi masalah atau perkara pentingnya adalah bagaimana kita mengobati sikap futur, terutama di pertengahan Ramadan ini. Maka yang pertama adalah seseorang harus memiliki prinsip saat di dalam bulan Ramadan, yang dengan prinsip tersebut sehingga dia benar-benar bisa menghilangkan rasa futurnya. Beberapa prinsip adalah beribadah di dalam bulan Ramadan harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia beribadah dengan perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, ini mengobati futur ya. Perhatikan yang wajib dulu. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Nah, ini mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Kemudian yang ketiga, agar kita sikap futurnya hilang, adalah ukur kemampuan. Jangan ngoyo. Yang penting until the end, istiqamah sampai akhir. Yang penting seperti itu. Jangan ngoyo terlalu berlebih-lebihan, kemudian
tepar di tengah jalan. Tapi qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Yang artinya sedikit terus-menerus lebih baik daripada terputus. Banyak dan terputus. Lebih baik daripada banyak dan terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan oleh Aisyah, kanat 'indi imra'ah min Bani Asad. Yang artinya pernah suatu ketika ada seorang wanita dari keturunan Asad ada di tempatku, yaitu di rumah Aisyah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi? Qultu hadhihi fulanatun la tanamu bil-lail. Lalu Rasulullah SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, siapa wanita ini? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini adalah si fulana. Ia tidak tidur di malam hari karena beribadah kepada Allah. Salat malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mah alaikum ma tutiqun minal a'mal fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Hendaknya kalian berbuat apa yang kalian mampui, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Maka jangan ngoyo, yang penting istiqamah. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, anna ahabbal a'mal adwamuha ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah selalu dikerjakan secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, ini para ikhwah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung akhirnya. Nah, ini yang ketiga, agar hilang sifat futur pada diri kita. Yang keempat, yaitu hendaknya seseorang memperhatikan apakah amalnya diterima atau tidak. Bukan hanya perhatian terhadap kuantitas amal, tetapi kualitas amal. Nah, ini nanti sikap futurnya hilang karena dia perhatian kepada kualitas amal. Ikhlasnya bagaimana, sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan amalan apapun dan ia mengerjakannya dengan maksimal. Jadi agar hilang futur, maka berpuasalah yang maksimal, mendirikan sholatlah yang maksimal. Nah, dan termasuk kemaksimalan adalah memikirkan apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah. Nah, ini patut jadi hal yang kita pikirkan. Dan itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu, memikirkan apakah amalnya diterima atau tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Bersikaplah untuk diterimanya amal, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Bukankah kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima orang-orang dari orang-orang yang bertakwa. Makanya para ulama, di antaranya juga Al-Fadalah bin Ubaid, beliau mengatakan, sahabat Rasul ini, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui bahwa Allah telah menerima dariku
amalan seberat biji sawi. Itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Abdullah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'i, beliau berkata, al-khawfu 'alal amal 'alal la yutaqabbal asyaddu minal amal. Takut amalan tidak diterima ini lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Nah, ini agar seseorang hilang rasa futurnya. Kemudian agar seseorang hilang juga rasa futurnya adalah bahwa dia meyakini hari-hari tersisa lebih utama daripada hari-hari yang lewat. Dan di sini saya ingin mengingatkan, wahai orang yang di hari ke-14 Ramadan 1443 Hijriah masih malas-malasan sholatnya, masih malas-malasan puasanya, masih malas-malasan baca Qur'annya, masih malas-malasan bersedekahnya, berzikirnya, berdoanya di siang hari, dan masih bermaksiat di malam hari, maka ketahuilah bahwa sisa-sisa hari Ramadan lebih berkah dibandingkan yang sudah lewat. Oleh karena itu, ayo semangat untuk beribadah. Sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo semangat untuk beramal ibadah. Dan terima larangan Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, cukupkan. Sesungguhnya engkau sekarang berada pada hari-hari yang semakin berkah dari Ramadan. Semakin berkah dari Ramadan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pikir, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah terjerembab ke dalam kemaksiatan. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang mereka itu bertobat setelah berdosa, memperbaiki keadaan ibadah setelah lalai. Makanya akhirnya mereka dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan, kejahatan lantaran kebodohan mereka. Jadi orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari yang tersisa lebih berkah, lebih agung dibandingkan hari yang sudah lewat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah At-Taubah ayat 17 itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa tidak atau bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang tidak pernah terjerembab ke dalam kemaksiatan, tapi mereka lah orang-orang yang
memperbaiki diri setelah melakukan kelalaian ataupun kemaksiatan. Nah, ini adalah kiat juga agar futur kita hilang. Kemudian kiat yang selanjutnya agar futur kita di pertengahan Ramadan juga hilang adalah bahwa ingat baik-baik, yakini baik-baik bahwa umur kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita, Lailatul Qadar terakhir kita. Maka senantiasa akan semangat kembali setelah futur, karena dia menganggap bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir. Setelah ini dia tidak akan mendapatkan lagi rahmat Allah, berkah dari Allah, dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian tidak berbau. Ya, jangan anggap para dokter yang hadir adalah orang-orang yang sehat badannya lalu setelah itu masih lama matinya. Tidak. Bahkan kadang ada sebagian orang yang sehat, terlihat sehat, dia meninggal duluan sebelum orang yang sakit keras menahun. Nah, ingat itu, futur akan hilang. Yang selanjutnya, kiat futur bahwa akan hilang adalah, yaitu seseorang harus berdoa kepada Allah. Sehingga doanya dan di dalam doa tersebut dia minta petunjuk kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapat petunjuk. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Dan terus seperti itu. Nah, ini adalah kiat-kiat menghilangkan futur di pertengahan Ramadan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, Jazakallahu khairan atas paparan ilmiah yang pada sore hari ini, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa teramalkan dengan kita bisa bangkit kembali dari futur dan Ramadan ini. Sudah ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah kita bisa mengetahui jika amalan kita diterima oleh Allah atau tidak? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Maka belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis secara eksplisit yang menyebutkan tanda orang diterima amal ibadahnya. Dan ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Karena kalau seandainya ada orang dia mendapatkan tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah, maka dia bisa ujub, merasa bangga. Dan ujub itu membuat orang malas. Malas akhirnya membuat dia terputus dari amal ibadah. Maka belum ada dalil. Tetapi belum ada dalil secara eksplisit maksud saya. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pernyataan para ulama yang menunjukkan bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah berdasarkan istiqra' mereka, penelitian yang mendalam mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu bahwa min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'da. Termasuk dari tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal setelah beramal ibadah. Maka saat kelak keluar dari Ramadan, kebiasaan-kebiasaan indah dalam bulan Ramadan dilanjutkan. Nah, ini termasuk daripada hal yang menunjukkan diterimanya amal ibadah orang tersebut di dalam bulan Ramadan. Tetapi itu secara umum. Adapun eksplisit tidak. Ini sama kasusnya dengan tanda orang diterima atau mendapatkan Lailatul Qadar. Belum ada dalil. Ya, belum ada dalil. Salah satu hikmahnya juga sama, agar tidak ujub dengan apa yang sudah dicapai. Karena kalau seandainya dia mengetahui dirinya dia mendapatkan
kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar, maka setelah bulan Ramadan dia tidak beribadah lagi karena dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah, Ya, dan jazakallahu khairan atas jawabannya. Lalu untuk poin yang tadi kan sebutkan bahwa untuk mengatasi rasa itu kan ada mempengaruhi amalan yang diterima atau tidak. Kita sebaiknya bagaimana sih? Untuk penilaiannya itu seperti apa? tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan diterima atau tidak diterima adalah urusan Allah. Tapi kita saat beribadah, kita berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin. Bukan yang harus dipikirkan kita tanda diterima amal ibadah ada atau tidak. Saya dapat enggak ya? Tapi saat beramal ibadah tersebut, kita ini memperhatikan agar amal ibadah kita diterima. Nah, itu maksud dari perkataan para ulama salaf tadi. Bukan berarti kita mencari-cari tanda amal ibadah kita diterima atau tidak, bukan. Tetapi saat beramal ibadah yang kita memperhatikan apakah amalan ini sesuai dengan petunjuk Rasul, amalan ini ikhlas karena Allah semata atau tidak. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Bukan berarti mencari-cari tanda diterimanya amal ibadah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan berarti kita mencari-cari tanda diterimanya amal ibadah, tapi kita diperintahkan untuk beramal ibadah yang kalau kita beramal ibadah, kita berusaha agar amal ibadah tersebut benar-benar maksimal sehingga diterima oleh Allah. Dua cara jalan berpikirnya beda itu. Jangan dikira perkataan para ulama salaf tadi ingin kita mencari tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Tidak. Tetapi berusaha agar amal ibadah diterima. Itu maksudnya. Nah. Jelas ya bahwa yang kita harus lakukan adalah beramal sebaik mungkin. Saya bukan mencari tandanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh penanya khususnya dan para jemaah pada umumnya. Nanti saya lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, mana yang lebih baik pergi duduk di kajian secara langsung tapi habis waktu perjalanan selama 3 jam lalu sampai rumah sakit beristirahat, atau kajian online di rumah tapi waktu sebelumnya bisa bergerak dan lain-lain. Tapi kadang kalau kajian online ada proses ilmu seperti ada berbagai banyak yang kurang tidak masalah Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya menimba ilmu adalah duduk di hadapan yang mengajarkan ilmu secara langsung, bukan online. Online ini darurat. Sebagaimana Jibril alaihissalam duduk di hadapan Rasulullah langsung. Kemudian tingkatan yang kedua, belajar melalui sekolah. Tingkatan yang ketiga, dalam keadaan terpaksa adalah online. Karena online ini beda dengan duduk langsung. Online, Bapak Ibu sekarang mungkin sedang berbaring, sedang dalam keadaan santai-santai dengarkan saya. Tapi kalau sedang duduk di majelis ilmu memang itu yang asal hukumnya. Nah, menghadapi pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah seseorang melihat maslahat dan mafsadatnya. Apabila di dalam bulan Ramadan dia mendapati bahwa majelis ilmu jauh 3 jam dia baru dapati, maka pada saat itu dia melihatnya secara online. Sehingga dia bisa mengerjakan dari waktu-waktu yang tersisa tidak terbuang di perjalanan. Wallahu a'lam. Nah. Itu jelas ini kondisi darurat bisa ya, kondisi sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang saya lanjutkan Ustaz, maaf saya bertanya, apakah seorang wanita yang merupakan putri tunggal mendapat rahmat istimewa dari Allah karena meninggalkan menuntut ilmu agama di tempat yang jauh? Disebabkan wanita tersebut memenuhi syariat tidak diperbolehkannya safar tanpa mahram, walau untuk menuntut syar'i, dan demi berjihad merawat menjadi ibu yang sudah tua dan sakit, sedangkan ayahnya sudah meninggal.
namun dia tetap berusaha menuntut ilmu dari Allah semaksimal mungkin dan berharap suatu saat mendapat kesempatan seperti itu. Mohon jawaban dari Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sama, ini hukumnya sama. Dilihat maslahat mafsadatnya. Dia mengurus ibunya yang sedang sakit, dan jika tidak ada yang mengurusnya kecuali dia, maka ini lebih utama dibandingkan dia keluar rumah menuntut ilmu. Karena pada saat itu dia sedang diperlukan oleh orang tuanya. Tetapi jika ada keluarga lain yang bisa mengurus ibunya saat dia menuntut ilmu dalam beberapa waktu atau beberapa jam, maka bergantianlah dengan keluarga dari ibunya tersebut. Tetapi bagaimanapun seorang perempuan selama dia belum menjadi istri dari seorang laki-laki, maka rumah dia bersama orang tuanya lebih utama dibandingkan di luar rumahnya. Wallahu a'lam. Naam. Ini Ustaz, dari aneh nih, saya lihat bagaimana bila seorang dokter, karena sebenarnya kadang-kadang ada satu pekerjaan, misalkan harus di atas isya, misalnya kita jadi tertinggal sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah, tapi meskipun sebenarnya sudah diniatkan untuk sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah, nah itu bagaimana Ustaz? Apakah masih bisa mendapatkan pahalanya atau bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para dokter mempunyai keadaan-keadaan yang terpaksa, darurat, tidak bisa disamakan dengan para orang-orang yang biasa. Mungkin dengan dia mengerjakan pekerjaannya, terjaga nyawa seorang manusia. Nah, tetapi tentunya mengkondisikan sebuah kondisi sehingga dia bisa sholat isya tepat waktu, apalagi dikerjakan secara berjamaah, ini tentu yang diminta dari seorang dokter tersebut. Jangan bermudah-mudah dia mengerjakan sholat di akhir waktu, kecuali sholat isya ya, kecuali sholat isya. Dan itu pun dikerjakan berjamaah kalau seandainya dia ingin mengakhirkannya. Maka jangan bermudah-mudah mengakhirkan dan meninggalkan sholat berjamaah. Tapi jika memang ada keperluan, maka pada saat itu al-masyaqqatu tajlibut taisir, kata para ulama. Kesulitan menarik sebuah kemudahan. Kesulitan seorang dokter untuk meninggalkan pekerjaannya, entah itu operasi, entah itu kalau dia melepaskan peralatannya membutuhkan waktu yang lama, memakai lagi, sedangkan dia sangat diperlukan pada saat itu oleh pasien, maka ini dalam keadaan terpaksa. Tetapi sekali lagi saya katakan, jika sanggup mengkondisikan, maka mengkondisikan lebih utama. Sebagian orang kadang-kadang tidak mau mengkondisikan dan dia langsung mengambil opsi yang terpaksa tadi. Wallahu a'lam. Kemudian masalah niatnya seorang hadis Rasulullah SAW, man hamma bihasanah fa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad untuk mengerjakan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka dituliskan oleh Allah seperti mendapatkan pahala yang sempurna. Tetapi sekali lagi jangan bermudah-mudah. Yang penting kan niat. Nggak boleh seperti itu. Harus dia mengkondisikan. Nah. Bagi para dokter mungkin kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu kita yang sudah mengingatkan untuk sholat bisa berjalan sholat berjamaah, pada kondisi tertentu mungkin harus sholat sendiri misalnya, dan jelas dan sudah tambahkan juga, dan ini tidak jadi bermudah misalnya untuk mengkondisikan kondisi tersebut. Mungkin Ustaz sudah akan persiapan buka mungkin Ustaz? Masih ada. Barangkali Ustaz ada pertanyaan dari jamaah, silakan.
Kalau ini Ustaz, masalah etika tuh Ustaz, misalkan kalau misalnya kita mempunya, misalkan dari Ba'da Isya sampai subuh, apakah kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Artinya kan Lailatul Qadar kan dari Ba'da Maghrib sampai subuh itu saja, keutamaan itu tetap bisa kita dapatkan dibandingkan dengan orang-orang yang memang ada kemampuan waktu dan lain-lain di sepanjang 10 hari itu untuk melakukan itikaf. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala, amma ba'd. Lailatul Qadar didapat bagi siapa saja yang beribadah pada malam tersebut, tanpa terkecuali. Selama dia muslim, maka siapa saja yang beribadah pada malam tersebut, dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Jadi tidak ada kewajiban untuk beriktikaf dan tidak ada ketergantungan Lailatul Qadar bagi yang hanya iktikaf. Tidak ada. Bahkan mungkin di zaman sekarang sebagian orang beribadah di rumahnya khusyuk, tidak ada yang mengganggunya, tidak ngobrol dengan teman iktikafnya, lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang beriktikaf. Mungkin. Tetapi contoh Rasulullah SAW beriktikaf itu adalah untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Karena sebagian orang kadang-kadang sekarang beriktikaf adalah untuk ngobrol-ngobrol dengan kawan iktikafnya. Maka ini akhirnya membuang-buang waktu. Sedangkan di rumah dia mungkin tidak mendapati kawan ngobrol seperti itu. Maka tidak ada ketentuan seorang mendapatkan Lailatul Qadar harus beriktikaf. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, boleh saja dia masuk masjid untuk beriktikaf agar bisa fokus beribadah pada malam tersebut untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Baik itu masuk masjidnya dari malam yang ke-21, 20 sore sudah dia masuk, sampai nanti malam lebaran atau hari lebaran dia keluar. Atau yang cuma bisa di malam hari dia masuknya setelah maghrib sampai subuh misalkan, karena pekerjaan dan satu dan lain hal, maka ini diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Itu di chat ada pertanyaan? Tidak ada ya Ustaz. Oke. Ya. Ya, jazakallahu Ustaz atas paparan ilmunya. Mudah-mudahan sekitar mata, mudah-mudahan dan pertanyaan-pertanyaan kami ini mungkin sedang tutur, mudah bisa bangkit kembali, bisa meraih banyak pahala kembali, mudah bisa banyak pahala di malam Lailatul Qadar. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, dan kita waktu dan hingga saya mohon maaf atas segala kekurangan selama kajian berlangsung. Jazakallahu khairan sekali berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.